untuk kemajuan hidup baru ya swasta harus bergerak gitu. Kalau udah bergerak mereka pasti akan bangkit tenaga kerja kan, pengangguran akan berkurang, kemiskinan pasti akan berkurang. Sederhana itu sebenarnya. Ya, nah, makanya dengan adanya pelatihan ini dan mini job fair ini sangat membantu program pemerintah Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Lukman Republik hadir kembali dengan sebuah informasi. Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri UPT BLK Situbondo, MOU Disnaker Provinsi Jawa Timur dan Industri, serta Mini Job Market yang dihadiri langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Rabu 13 Agustus 2025. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik, Kepala Biro Kabupaten Jember, Media Nasional Sinopsis.id. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, saya ada di UPT BLK Kabupaten Situbondo dalam rangka meliput kegiatan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri UPT BLK Kabupaten Situbondo yang nantinya dilanjutkan dengan MOU Disnaker Provinsi Jawa Timur dan Industri serta Mini Job Market. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak rangkaian kegiatan yang ada di UPT BLK Kabupaten Situbondo berikut ini. Ya, ini Bupati Situbondo Bapak Aryo sudah hadir. Ini Bapak Rio, Bupati Situbondo sudah hadir. Kepala BLK Jember, Pak. Kabinet Pro di provinsi. Terima kasih. Alex Yulan Silva. Mau di dalam di dalamnya di bareng sama Pak Salang itu Pak. Justru apa tuh? Satunya dari tadinya Dendrik ya. Iya. Dendrik kemarin. Karena kawan saya dulu di mobil mau ikut ujian. Paling belakang. Nah, ini terus ya karena ada ini ada dia itu. Pak KUPT Bondowoso. Oh, dari bidang makro kemarin dari provinsi. Kasih pelatihan. Dari provinsi, dari Bentang. Malah ya. Proses untuk rekrutmennya sudah jalan. Anak-anak tidak, proses untuk mendistribusikan sudah jalan. Iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, dari pandu di bumi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia
Perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 kita mendapatkan program 32 paket, Pak. Jadi pada angkatan kemarin itu 100% sudah bekerja semua. Jadi 100% sudah bekerja semua. Terus kemudian ada pelatihan, namanya pelatihan mobile training unit, pelatihan institusional yang dilaksanakan di desa-desa. Dasarnya itu permintaan daripada masyarakat, itu semuanya sudah mandiri semua. Saya terima kasih kepada Bapak Bupati Situbondo atas motivasinya wilayahnya turun ke masyarakat ya. Itu merupakan dorongan sangat kuat sekali kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Kemarin di Raja Besi Bapak sudah pesan batiknya, kemudian yang ada di desa Curah Toto, ibu sudah hadir di sana. Saya terima kasih banget. Jadi Bapak dan Ibu kolaborasi terus turun ke desa dalam rangka menguatkan UMKM yang kita bentuk, yang kita latih. Jadi untuk UMKM maupun peserta pelatihan, khususnya para industri tidak perlu khawatir. Jadi kami mendidik peserta pelatihan, kita minta yang berkualitas. Dari sekian banyak peserta yang mengikuti seleksi di sini, saya minta memang kepada tim seleksi untuk mencari yang berkualitas. Dalam artian dia siap dididik, dia siap dilatih, kemudian nantinya dia siap bekerja, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak main-main. Saya kepada teman-teman semuanya di Karaman Kelati, kita tidak main-main untuk melatih siswa. Semuanya kita bekali attitude-nya, skill-nya, knowledge-nya, ada fisik, mental, disiplinnya. Ya. Kalau terlambat kita sanksi, siswa di sini kalau terlambat kita sanksi, supaya dia terbiasa untuk nanti bekerja di perusahaan. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak main-main. Kita ingin semuanya nanti siswa yang dilatih di sini itu bekerja semua. Karena saya sudah berkomitmen dengan teman-teman semuanya untuk fasilitasi informasi kerja bukan hanya dari wilayah Situbondo saja. Saya sangat terima kasih kepada panjenengan semuanya. Aplaus khususnya kepada industri. Panjenengan sangat membantu kami. Dan membantu kami khususnya alumni dari peserta pelatihan ini bisa bekerja. Jadi untuk alumni maupun warga Situbondo kita buka pintu sebesar-besarnya kaitan dengan informasi kerja. Bukan hanya kerja di wilayah Situbondo maupun di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Saudara-saudara, kita itu di Situbondo tingkat pengangguran terbukanya memang di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Tetapi tingkat kemiskinannya itu masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Ini anomali sebenarnya kalau baca data, sebenarnya ini ada sesuatu yang paradoksal gitu ya. Saya tidak tahu nanti mau saya perbaiki gimana cara menyajikan datanya kok bisa seperti itu. Karena idealnya kemiskinan dengan posisi 11,51 atau equal dengan angka 84.000 orang di Situbondo, yang bisa mengurai tentu adalah pekerjaan, ya, income per kapita yang bisa mengurai kemiskinan. Nah, kita dengan posisi 11,51% itu jauh di bawah rata-rata provinsi, jauh sekali, ya, jauh sekali. Nah, nanti kemarin saya bertemu dengan Kepala BPJS, saya sudah dikasih apa sih indikator-indikator untuk membaca kemiskinan itu. Nah, coba mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nanti saya dan sudah saya terjemahkan dalam rapat-rapat TAPD, rapat-rapat anggaran, supaya bisa paling tidak dalam waktu 5 tahun saya bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,51 ke angka 9%. Nah, itu sama dengan sekitar ya 35.000 sampai 40.000 gitu ya. Dan kalau itu sudah bisa berhasil, maka kita bisa disebut naik kelas. Apa sih persepsi naik kelas itu apa? Yang paling mudah ya tentunya adalah menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Karena indikator-indikator yang lainnya tentu masih sangat subjektif ya. Indikator paling gampang, indikator makronya yaitu. Kemudian yang kedua, lihat skala ekonomi. Ya. Skala ekonomi di Situbondo itu dibanding 4 kabupaten lainnya itu paling kecil skala ekonomi ya. Padahal kita ini punya jalur yang tidak dimiliki oleh kabupaten lainnya.
jalur dagang utama atau lintas dagang utama itu di Situbondo. Apalagi setelah di Gumitir ditutup, hampir semua itu lewat Situbondo yang menuju Indonesia Timur yang via darat ya, Bali dan Nusa Tenggara. Bagaimana impact-nya terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat? Tentu yang perlu digarap pertama adalah memberikan ruang akselerasi kepada investasi agar mereka itu percaya diri placement modalnya atau invest di Situbondo. Yang saya lakukan pertama adalah memberikan garansi kepada mereka bahwa yuk boleh invest di sini, duduk, izinnya semua dikeluarkan. Bukan lagi Anda sebagai investor keliling ke dinas-dinas, ya kan, dan kemudian menjadi sangat ribet, ya, menjadi sangat tidak mudah urusannya, apalagi tetek bengeknya itu yang menghantui para investor. Itu saya sudah statement sudah sering saya sampaikan. Bahkan nanti tanggal 27 kita melaksanakan kegiatan Investor Day. Kita akan undang para investor-investor untuk invest modalnya di Situbondo. Mereka itu butuh kepastian akan itu, perizinan. Yang kedua, mereka butuh stabilitas. Orang punya uang, punya modal, mau invest di satu daerah, tentu berharap ada stability di situ. Apa sih spesialnya Situbondo dibanding daerah lain? Kalau daerah lain bisa menyajikan stabilitas, kenapa harus di Situbondo, begitu kan? Nah, itu jaminannya. Makanya kemarin saya sudah berupaya agar noise ya, istilahnya ya, noise, orang invest di sini nanti diganggu sama LSM misalnya begitu kan? Nah, sudah, Ultraman sudah turun di situ kan? Dan berharap itu menjadi langkah maju. Nah, kalau sudah investasi masuk di sini, maka mereka pasti akan rekrutmen tenaga kerja, ya. Mereka pasti akan butuh pasar tenaga kerja. Peluangnya adalah atau opportunity-nya adalah upah minimum Kabupaten Situbondo itu masih rasional untuk dunia investasi dengan angka 2,3 atau 2,4 itu tentu visible untuk menginvestasikannya di Situbondo. Nah, tinggal bagaimana kesiapan humannya, ya. Bagaimana kesiapan dengan human capitalnya, modal manusianya itu bagaimana? Apakah itu proper tidak dengan kepentingan investasi? Apakah kolam pasar tenaga kerjanya ini cocok dengan tidak dengan investasi? Orang banyak kuliah pulang ke Situbondo dan mereka bingung mau ngapain di Situbondo. Ya kenapa? Karena sektor swasta tidak digarap. Yang diandalkan di kabupaten ini itu government spending. Kalau sudah government tidak belanja seperti sekarang ini kan serapannya rendah sekali. Ya karena memang harus ditahan, ya harus ditahan karena untuk nunggu perubahan. Maka orang pasti ekonomi pasti lesu, ya likuiditas pasti tidak bagus. Nah, oleh karena itu, bagaimana menyiapkan human capitalnya ini? Ini tantangannya, ya. Nah, BLK kemudian tadi bulu kuduknya sampai merinding begitu ya. Ya bener apa nggak tahu, belum saya raba kan gitu. Tapi paling tidak saya melihat atau mendengar langsung statement keseriusan dari BLK untuk mengurai persoalan-persoalan ini. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, bagaimana human capitalnya ini sudah digarap, dikerjakan, maka pasar investasi ini akan match dengan pasar tenaga kerja. Jangan sampai kemudian ini ada investasi, kita nggak siap, talentnya nggak siap, ya, pasar talentnya nggak siap, akhirnya orang luar Situbondo yang masuk ke sini. Anda bisa cek di daerah kawasan ekonomi baru itu kemiskinan bertambah loh. Kenapa? Yang terjadi adalah urbanisasi.
bukan serapan tenaga kerja lokal. Kenapa? Karena belum siap dari adjustment persyaratannya, ya, requirement-nya itu nggak match gitu loh. Akhirnya mereka ngambil dari luar. Nah, ketika ini proses berjalan, industrialisasi berjalan, ini ditinggalkan. Yang datang orang-orang luar, masuk ke sini, akhirnya gap terjadi. Nah, itu yang disebut dengan Gini ratio. Ya, itu yang disebut dengan Gini ratio. Kesempatan terhadap peluang pekerja itu nggak adil gitu. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan. Di sisi hulunya sudah saya siapkan beasiswa untuk anak-anak Situbondo, dan saya larang beasiswa itu dominan di bidang sosial. Kalau semuanya di bidang sosial, maka kebutuhan terhadap industri itu nggak match. Yang dibutuhkan adalah teknokrat, orang teknik, ya, hal yang sifatnya teknis gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya serta-merta bikin pelatihan, sosialisasi, dan masalah menjadi selesai. Tidak, ini semuanya harus saling simultan bekerja sama. Tidak part by part, tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya menyambut sekali kegiatan seperti ini. Harapannya, tadi saya tanya sama kepala dinas, bagaimana koordinasinya selama ini, bagaimana matching antara visi misi Mas Rio dengan kebutuhan dasar ini. Ya, kalau tadi 3 bulan sekali, saya minta harus terus supaya sama. Saya berbicara tentang UMKM. Itu masih dianggap oleh orang Situbondo, UMKM itu PKL itu loh. Nah, ini kan akhirnya kita bikin itu, ada 13, kalau Anda baca di banner-banner itu dalam rangka mengedukasi bahwa UMKM itu bukan hanya soal jualan bakso, jualan cilok gitu ya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah konstruk berpikir bahwa mendapatkan uang, make money itu salah satunya tidak hanya melamar menjadi karyawan, tidak harus pakai sepatu seperti kita ini, ya kan? Tapi bisa punya entrepreneur skill dan entrepreneur mindset. Itu satu, ya, satu. Tapi tetap sektor swasta tetap di situ, tetap butuh. Kan tidak mungkin semuanya itu punya entrepreneur mindset. Saya kasih contoh misalnya, paling baru ya, ada Senyum Media dari Jember itu, kemudian Migacuan gitu ya, itu butuh pasar tenaga kerja yang kita siapkan. Oke, kalau itu yang soft skill, yang low skill lah ya. Tapi yang high skill kan butuh juga kita itu. Nah, saya berharap ada matching program antara Pemkab ya dengan Disnaker. Apa nih yang sedang direncanakan sama Pemkab, itu harus misalnya kita mau ada investasi tahun 2026-2007 1,2 triliun pembangkit listrik tenaga Bayu ya, Bayu atau kincir angin gitu ya, itu daerah Panji, kemudian Kotakan gitu. Itu kan harus disiapkan sumber dayanya. Kalau tidak, lagi-lagi orang luar yang datang ke sini gitu loh. Nah, kemudian ada investasi lagi pabrik garam di Tanjung Pecinan. Saya minta paling lama tahun depan sudah running. Nah, itu harus disiapkan semuanya gitu ya. Nah, makanya yang bisa mengurusi itu antara BLK dengan Disnaker. Nah, kita cari orang-orang yang punya kompetensi, kapabilitas di situ kita dorong. Juga kita punya list, oh ini loh orang-orang yang capable masuk ke dunia kerja itu gitu. Nah, kalau itu sudah bisa kita bisa running di situ, saya punya asumsi begini, asumsi ya. Kalau anak umur 20 sampai 30 itu bekerja dengan kualitas pekerjaan yang mapan, maka dia bisa mengangkat level ekonomi keluarga sekitarnya. Kalau kita mengandalkan bantuan sosial,
itu kan hanya diberikan kepada orang yang kategori miskin dengan biasanya kategori umur di 50 tahun ke atas. Karena ini sudah tidak produktif. Kalau dikasih bantuan sosial, maka orang tersebut di keluarganya tidak akan bisa menyelesaikan persoalan anaknya. Tapi kalau anaknya yang bekerja, maka dia bisa menyelesaikan, membantu orang tuanya, kakaknya, atau lingkungan sekitarnya. Nah, makanya fokus pelatihan itu juga harus dipikirkan secara demografi, ya, tidak kemudian sekedar, saya tidak tahu teknisnya bagaimana, nanti saya coba akan lihat, dipikirkan dalam tidak hanya hari ini tapi juga berpikir 5 tahun atau 10 tahun mendatang begitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, dan untuk teman-teman swasta, terima kasih, ajak kawan-kawannya, sampaikan ke direkturnya. Tapi kalau diundang sama Pemkab, kemarin itu saya undang itu pengusaha-pengusaha itu. Yang dikirim itu karyawan ya. Owner-ownernya nggak ada yang datang itu. Ya kan? Tapi kalau ada masalah nanti kita yang disalahkan. Padahal saya sudah sangat apa ya, catch up dengan kepentingan mereka. Apa sih yang tidak kita ini, izin kita bebaskan, mau cari tanah kita carikan. Ya kan? Dan nggak ada istilah lagi apa namanya, tidak ada makan siang gratis, sudah saya nggak minta sepeser pun untuk perizinan itu. Dan kalau ada dari Pemkab yang minta seperti itu atau dinas-dinas, nah bisa langsung laporan sama saya, ya, langsung saya sanksi setempat waktu. Nah, itu komitmen kita supaya apa? Ada konfidensi dari para investor bahwa Situbondo itu ingin berubah, begitu ya. Saya kira itu, mudah-mudahan Pak Holil bisa terus membangun sinergi ya dengan Pak Bahtiar ya, agar kita bisa punya rentang anak produktif atau talent yang produktif itu bisa diserap oleh swasta, oleh industri. Saya kira itu ya, sekaligus dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat forum komunikasi lembaga pelatihan industri daerah serta mini MOU dan mini job fair dengan resmi saya buka. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu baik, kami mengundang terhormat Bapak Bupati Situbondo, Bapak Rio, Bapak Disnaker Situbondo, dan juga Kepala Bidang. Mengucapkan Bapak. Untuk selanjutnya dari PT Truba Jagasita. Saya bersama Dari PT sama kita tembus dari kita teknik. Selanjutnya dari PT Mitra Milisi Indonesia. Selanjutnya dari PT Menara Agung Properti. Selanjutnya dari PT PLN Cabang Situbondo. Ada yang makan di sana. Ada yang makan. Arahnya nanti kita ngobrol sebagai tenaga panas. Selanjutnya dari PT Rama Indonesia. Tenaga admin. Luar kota kita tunggu di luar kota. Selanjutnya dari Mandiri Utama Finance.
Selanjutnya dari CV Cahaya Utama. Butuhnya banyak itu ya. Dan untuk yang terakhir dari CV Roxy Supermarket. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih pada Pak Rio, Pak UPT. Untuk selanjutnya langsung penyerahan sertifikat kepada 3 mitra terbaik. Untuk yang pertama dari PT Indokom Citra Persada yang akan langsung diberikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Situbondo. Silakan perwakilannya Bapak. Ya, kamu kasih menyerahkan ya. Oke. Ini Mas. Ya. Mantap. Untuk selanjutnya Pak Bupati aja. dari Terima kasih. PT Indomarko Prisma Tama yang akan langsung diberikan oleh Bapak PLT Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Persilakan pada Pak Alessio dan juga perwakilan. Selanjutnya dari PT Sumber Alvaria Trijaya yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala UPT Balai Kerja Situbondo. Untuk perwakilan dipersilahkan mengambil tempat. Jadi mau udah masalah, udah masalah. Ini dari mana? Tulisan apa, Bang? Siap ya. Siap nanti ya. Siap masuk ya. Siap kerja ya. Tataran Tulisan apa? data. Datangnya lewat aplikasi. Ya. Oh iya. Ya. Masih di atas ya. Di atas tadi. Masih di atas. Putih. Kamu kalau kerja di Utama Raya, coba udah baru ada rumah. Oh Ya. Jadi apa ini? Oh, hancur. Habis kurang tuh. Malam di mana ada situ? Di mana apa? Aman. Ya. Oke. Butuh berapa tenaga kerja? Kita ada di kelas 1. Di sini udah buka, jadi buka terus lewat sana yang mobil-mobil itu. Udah tahu bengkel. Ini butuh berapa orang?
Iya. Kami bodoh ada 4. Ada 5 Pak, ada 5 maaf ya. Mulai kabar. Yang dibutuhkan S1. Enggak, ada yang SMA. Kita untuk head office-nya ada di Jakarta Pak. Ini dulu ada di Sulawesi, Sumatera, Jawa. Oh, levelnya bukan koperasi kan? Bukan, Apa dia tuntut bukan bank juga? bukan. Kita tidak ada simpanan. Yang punya pinjaman dan usaha. Bukan leasing juga Pak. Iya. Jadi fokus ke pinjaman modal tapi punya usaha. Ini. Oh iya. Apa dia? Produk apa? Butuh berapa orang? Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.